dancer-dancer aku yang cantik. Thank Silakan you. kembali. Bulunya copot. Aduh. Bye-bye. Iya. Dadah. Orang mah kayak gini-gini Gugi yang dipajang biar segar. Sana Neng. Iya. Iya. Sana, Neng. Nyukurnya yang rapih biar nggak jatuh. Wendy. Ayu. Ya Allah. Apa kabar sih orang New Zealand? I'm good, thank you. Oh my God, speak English loh. Speak English. Ya Allah. Lu berapa lama kemarin ya? Seminggu? Seminggu. Ya Allah, seminggu. Lu tapi kelihatan kayak orang-orang Arab jatuhnya ya? Bukan dong. New Zealand dong. Oh. Oke. Tadi dulu taruh mic dulu Gugi. Satu lagu kan hari ini cukup. Oke, sip. Oke manis, selamat hari Senin semuanya. Happy Monday. Kali ini kita penasaran, kita langsung pengen lihat keseruan Wendy Cagur liburan ke New Zealand bersama dengan Prediksi dan Bedain. Ini dia. Kita punya tayangan. Itu Kak Uki kan? Pertanyaan gua, lu jauh-jauh cuma pengen jadi domba gitu. Iya. Iya, kayaknya itu Ini ya. Lo tengah. Iya. Ini dia. Lu tuh dandan domba tapi lu kelihatannya kayak kudanil ya. Beda dong, beda. Enggak emang. Tapir lu jatuhnya. Kagak ada yang nyangka juga kalau kostumnya domba. Oh, emang itu kostum siapa? Vincent sama Kang Ferry Mariadi. Mereka yang nyiapin. Tuh bawa-bawa ke sono tuh. Bawa ke sono. Ini ya, pas awal-awal kita stay di hotelnya. Orang nyangkanya kita biker kan, karena datang pakai motor. Terus tiba-tiba pakai baju begitu. Diketawain sama bule kita. Difoto-fotoin, di video-videoin. Ya kan mereka jarang lihat domba bisa berdiri tegak gitu kan jarang. Iya. Kaget. Yang Bule-bule pada moto-motoin. iya. Pada aneh, kayaknya WA ke keluarganya nih, lihat orang aneh banyak banget di sini gitu kan. Enggak, pada WA keluarganya pada ngomong gini, yang penting kita semua harus sehat ya gitu. Jangan kayak begini. Jangan sampai kayak begini. Udah dia yang Vincent yang bawain. Lo dibantuin apa-apa? Apanya? Dandannya. Dandan sendiri lah. Makeup Gue lihat si Adesta keling sendiri sih dia. Iya, dia kagak ngerti kayak Desta. Mukanya kayak areng hitamnya. Tapi percaya nggak percaya, begitu itu foto satu-satu jadi, dibikin kolase, nggak ada yang sadar. Ini siapa? Emang iya, gue nyariin lu tahu. Gue kemarin sempat tebak-tebakan pas gue lihat lagi gini. Wendy yang mana? Kok mukanya sama semua kata gue. Kata gue udah jelek makin jelek di situ. Harusnya lu ditandain. Lagi gue bilang begini, lo nggak pada istirahat dulu gitu, ngerti gak sih? Kalian lu semua pada capek gitu. Ya sih, tapi seru lah, pokoknya di sono mah. Di sana? Seru. Oke. Lu pengen kesana lagi nggak? Mau. Enak aja lu libur mulu. Awas lu libur lu ya. Gua kan jarang-jarang libur yuk. Oh, nggak libur ah? Oh, dia no. Gua nggak libur ah. Iya, Nah, kalau kira dia libur mendadak nih, Ayu juga nggak tahu ah. Si Firman, Lu kasih tahu pertanyaan lu dia ke gue udah tahu jawabannya semua urutan. Lu udah terlalu banyak izin menurut gue tahun ini. Siapa gue? Iya. Gua nggak kemana-mana. Iya. Sindut lagi. Dia ke Cina. Kan bentar lagi mau lebaran Cina kan udah standby. Iya. Barongsai. Standby. Dari yayasan udah dipanggil ya kan ke sana di pusat. Ya Allah kaya banget ya No temen Ayu. Ke New Zealand, umroh terus ke Cina. Emang gue belum turun budget gue ya No? Gue belum nggak jalan-jalan. Lu kata Eno gue lagi. kan dia harusnya juga ke Korea, lu nggak jadi ke Korea. Nggak jadi ke Korea. Reo. Suka ngeremehin lu. Cipadu. Jadi. Lu dengerin. Lu nggak jadi ke Korea? Enggak, bentar lagi anak mau SMP. Waduh, alamong. Harusnya akhir tahun aku ke Amerika, ke US. Nggak jadi. Tapi nggak jadi karena uang dipakai buat nabung. Iya. Kita mau fair-fairan Bertepatan aja, dengan hari ini ya, kita semua dari keluarga Brownies mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan. Terima kasih atas jasa-jasa para pahlawan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih para pahlawan. We love you. Dan kemarin hebatnya lagi ya, ini buat Trans TV loh, mendapatkan penghargaan sebagai sebagai TV peduli pada LSF Award 2025. Semoga program
Trans TV terus menginspirasi Indonesia. Amin. Pokoknya Itu boleh datang. Lu pada, Gugi, itu lu pada datang, yang award lain pada nggak datang. iya. Aneh lu. Tahu deh Menang ya, televisi peduli. Pokoknya acara-acara di Trans itu memang peduli dan semuanya melindungi. Peduli lindungi. Peduli lindungi. Bisa. Dan semangat juga untuk semua tim yang bekerja. Terima kasih banyak sudah memberikan program-program yang terbaik ya. Amin. Oke, ini kita baru dapat piala. Kita mau buka dari 300.000. Ini baru dapat lu mau jualan. Tunggu setahun dong. Nah, mau dilelang. Piala makin banyak dong. Makin banyak dong. Kalau itu pakai itu dong, etalase gitu. Yuk di kantor utama Trans TV. Apa? Pegawai kerja pada begini yuk. Ini piala semua. Banyakan. Sempitnya. Iya, saking sempitnya kebanyakan piala. Taruh dong. Seketika gue ngebayangin kios. Kios piala lagi di Senen. Oke, tapi nggak kerasa loh. Minggu depan orang telat ulang tahunnya loh. Kayak gini-gini masih ada hype. Euforianya nggak tahu lagi deh. Ada masih ada yuk Dipaksain semangatnya. deh Gugi. Rapel aja tahun depan. Berarti ulang tahun 8 dan 9. Iya. Rapel aja tahun depan, tapi rayainnya di luar negeri, kita jalan-jalan. Gak keras. Rapel tahun depan temanya best banget. Bestnya B-nya 8 banget, G-nya 9. Gimana? Banget. Ya. Ya bajunya pakai buat tahun Jangan gitu, depan. mereka udah tos-tos rame-rame loh. Oh iya. Kamu udah kos apaan? Mereka ada tos rame-rame. Oh, Menuju lewat. Gue nonton cuma gini doang. Apa sesi ah? Gak kerasa minggu depan Brownies ulang tahun ya. Dan pastinya banyak prestasi yang sudah didapatkan oleh Brownies selama 8 tahun. Kita punya tayangannya dulu. Ini dia. Manis, gak kerasa ya, Brownies bentar lagi bakal merayakan ulang tahun yang ke-8 dengan tema Best of the Best. Karena Brownies memang selalu jadi yang terbaik di hati manis semua. Terbukti dengan berbagai prestasi yang diraih selama 8 tahun ini. Apa aja sih? Yang pasti kita dari keluarga besar Brownies. Terima kasih. Terima kasih. Bentuknya begitu. Iya. Di Indonesian Talent Award 2025 adalah Brownies lagi dan lagi. Benar-benar luar biasa ya perjalanan Brownies. Nanti kita ada terus liputannya kan? Ya. Iya kan? Ya Allah nggak kerasa ya kakak-kakakku kita sudah 8 tahun. Kalian nggak pengen gitu kita saling ngasih hadiah apa satu sama lain? Tari Ayu, tari ya. Ya pokoknya untuk Brownies HBD deh ya. Udah sukses buat Brownies ya. Udah pokoknya HBD. Doa terbalik ya. Terbaik. Ya, doa terbaik ya. Judul hari ini. Kangen nggak baca judul Pak Wendy? Iya. Baca judul sendiri deh. Sorry ya. And the judul is. Judulnya adalah Apa bedanya peluang sama salah beli celana? Kalau peluang kesempatan, kalau salah beli celana kesempitan.
lucu, oke. Iya, lucu. Ini keren. Bagus nggak Pak Wendy? Iya, bagus. Apa bedanya beli celana sama Igun jongkok? Apa tuh? Kalau beli celana kesempitan, Kalau Igun jongkok? kesemutan. Kemana tuh orangnya? Siapa dia? Iya. Ya kita doain terbaik. Kampung lu dia. Oh iya benar. Hah? Kabarin nggak koma dia? Enggak, gua ngangkat-angkat ngapain? Kapal cruise, kapal cruise. Udah sampai dia. Siapa dia? Jadi badut Miss Dylan. Enggak. Bukan. Mana sih? Enggak. Enggak, ya biasa. Foto doang di depan kapal udah kayak selesai. Iya, bener. Ya, dia lagi. Ambasador dimsum di sana. Oh, brand ambassador dimsum. Si Gogi mulutnya jahat ya. Sekarang kita kedatangan seseorang yang lagi cari-cari kesempatan buat jadiin seseorang asprinya. Oh, ini viral loh. Ini dia, Bang Hotman Paris. Makin cantik kamu. Bang Hotman silakan duduk, Bang. Silakan duduk. Ilah kata dia makin cantik. Dia lagi cacar, Bang, tuh kakinya. Saya. Kagak ngerti fashion. Oke, aku ada artikel dulu buat Bang Hotman. Apa artikelnya? Silakan. Janji manis Hotman Paris jika Raisa mau jadi aspri. Sang pengacara pamerkan 73 sumber uangnya. Tiap hari dapat duit. Wede. Emang kalau nggak ada Bang Hotman nggak rame berita Iya, ya? Benar, nggak seru. Ini cerita kenapa ke Raisa sih, Bang? Saya tidak pernah bohong. Benar. Saya kasih contoh. Waktu Erika nyanyi tentang DJ Panda kan sempat nggak ada yang ngundang. Tapi begitu dengan berjalannya waktu, DJ Panda namanya naik. Dia dikontrak sama klub kita Holy Wing di puluhan klub seluruh Indonesia. Tiap malam dia dapat duit dan belum lagi disawer. Non stop itu. Jadi jangan bilang bahwa itu berita, malah itu super benar. Di Atlas punya kita di Bali sudah 60 artis DJ sama rapper top dunia dari Alan Walker, semuanya, Steve Aoki, dari Singapura, semuanya top dunia udah 60. Ya di Jakarta ya seperti Anes Monica juga tampil, terus si Wukong dari Singapura. Jadi itu benar-benar ada yang bilang Raisa nggak pantas di KP. Kita bukan KP, kita udah internasional benar. Atlas itu adalah terbesar bis club di dunia. Ya. Dan artisnya itu banyak kan dari Belanda, dari Amerika, sudah 60 lebih artis top dunia. Mungkin malah Raisa kurang cocok di Bali karena di sana mayoritas bule tamunya. Waktu malam tahun baru 16.000 bule. Tapi kalau untuk klub, jadi cocok. I give her business. Saya kasih dia bisnis gitu loh. Kayak si DJ Panda. Ya. Kalaupun akhirnya kemudian karena cantik jandanya jadi bonus tambahan, itu hal lain gitu loh. Kalau akhirnya jadi janda, jadi dekat ya why not? Ya karena bedanya aku nggak seperti suami-suami kalian semua. Suami-suami mereka itu pasti bilang kalau mau nggak sama Raisa, pasti dia bilang nggak, padahal dalam hatinya mau banget, ya nggak? Kau juga kan? Wah, saya udah punya istri. Saya. Bang, Nah, itu dia. Tapi apa sih yang buat abang merasa kalau Raisa cocok buat jadi aspri? Ya karena dia berkelas. Saya. Lu nggak tahu? Waktu dia ribut sama suami yang bapak anaknya, kan aku pengacara lawan dia. Ya udah tahu itu lagi aja apa. Makanya dia dendam terus sama gua. Enggak, dia Ayu mah bukan tipe dendam, Bang. Cuma nandain aja orangnya. Iya. Sama. Bang, tapi apa sih yang tapi Abang udah pernah bilang langsung belum sama Raisa? Kan dia nggak pernah tampil di publik, belum. Paling dari chatnya tapi belum dibalas. Oh. Tapi Abang udah pernah ketemu belum? Yang membalas itu adalah pendukung fanatiknya. Banyak benar pendukung fanatik yang menentang. Dikiranya bahwa saya itu murni karena mau merayu artisnya, itu enggak. Mana mau dia sama kamu, katanya.
Gue cuma kalah dikit sama gantengnya sama suaminya, kalah dikit. Tapi kalau yang lain gue menang. Gue lebih kaya, lebih top, lebih harisma, ya nggak? Iya. Kalah dikit doang. Berarti abang tapi belum pernah ketemu sama Raisa? Dulu udah, tapi belakang hari ini enggak. Tapi kan justru gue mancing. Ini bisnis, big bisnis. Karena apa? Kalau Raisa itu kita tampil, kita punya klub di Surabaya 3. Bayangkan kalau seluruh penduduk Jawa Timur datang, ya di Jakarta udah 18, ya. Di Makassar, di Jogja, di mana-mana. Itu big money. Lihat deh di akun-akun di Jepang benar-benar panen gara-gara klub kita. Itu saya itu punya naluri bisnis. Itu bukan hanya jokes belaka gitu loh. Itu. Tapi kalau kebetulan cantik jadi dekat, ya siapa nolak? Balik lagi ya bang. Balik lagi. Tapi selain harus cantik dan pintar, ternyata Bang Hotman lagi cari aspri yang jago bela diri loh. Aku punya tayangannya, ini dia. Siapa Bang? Udah ada belum yang daftar? Pertama motivasi. Saya kalau dansa itu di klub, ini nilainya 43 miliar. Ya, ini aja 15 miliar. Pernah saya lagi gini-gini jatuh satu. Waduh. Untung langsung dikait, kalau nggak harus dinyalain naik klubnya kan, harus ya bubar semua kan. Padahal terakhir hilang satu di Mall CP, di lobinya. Pas saya naik mobil jatuh satu, tapi kebetulan yang lebih murah. Jadi memang kalau cewek jago karate itu kan bisa sebab dansa. Sekarang ini kalau saya dansa, kalau Anda lihat di akun bisa ada 5 security di belakang saya. Akhirnya kok jadi kayak dansa sama security, udah badannya segede-gede begitu. Padahal kita kan sambil dansa itu maunya dekat-dekat sama yang lain gitu kan. Ya kan? Ada yang cantik sambil dirayu. Ini mah kiri satpam, ini satpam, belakang satpam. Abang berarti sekarang nyari cewek yang bisa berkelahi gitu maksudnya? Ya itu bagus kan. Ada Bang Ragil namanya, mau nggak Bang? Ya nggak kayak gitu yuk. Ya, Saudara saya. Cewek bukan laki. Saya itu memang kalau sudah tempat-tempat tertentu yang publik, saya memang selalu bawa bodyguard. Tapi kalau begini kan kalian kan bukan penjahat, jadi aman gitu kan. Iya benar. Tapi kalau kayak ke mall, tapi kalau sudah daerah-daerah publik lagi press release memang selalu ada. Kayak dulu ngelawan siapa itu yang si botak divonis 1 tahun 6 bulan, si botak itu loh, Rasman Nasution. Siapa lagi? Kan dia banyak bawa orang kan. Bodyguard saya ada 20, badannya segini-segini gini. Kalau Brownies nyebut-nyebutin gitu suka linu Bang kita Bang. Kayaknya nanti boleh lanjut ke rumpi ya Bang. Kan itu kan bukan rumpi, udah putusan pengadilan. Jadi nggak masalah. Udah putusan pengadilan 1 tahun 6 bulan penjara, tapi dia banding. Bang kita ngomongin aspri lagi yuk. Ini kita reka adegan yuk sama Bang Hotman ya. Ceritanya Bang Hotman lagi on the way bareng asprinya Ayu di dalam mobil. Bikin mockup udah terus naik dong Abang. Di tengah jalan Bang Hotman dan Ayu dikagetkan dengan sosok laki-laki bertopeng, yaitu Wendy. Wendy bilang bahwa dia adalah orang suruhan dari lawan Bang Hotman. Oh, lu nyari penyakit juga sih. Ketika Wendy akan menyerang Bang Hotman, tiba-tiba Ayu menghadang Wendy dan melakukan pembelaan. Wendy dan Bang Hotman kaget, ternyata Ayu jago bela diri dan akhirnya berhasil mengalahkan Wendy. Ketika dikalahkan Bang Hotman minta Wendy membuka topengnya. Ayu kaget, ternyata Wendy adalah suaminya Ayu yang cemburu sama Bang Hotman. Yuk. Siap ya. Ayo Bang, let's go Bang. Sini Bang. Kamera. Aku naik mobil nih. Ini moknya nggak jalan ya? Hah? Abang sini Bang. Oh. Kamera. Sini Bang, masuk dulu Bang. Iya gue. Rolling. Gini berdiri. Iya, duduk aja Bang. Oh. Nah kita sini. Action. Baru kali ini nih Aspri sekalian jadi driver, gimana sih ceritanya Bang? Ketika mereka berdua berjalan, datanglah pria bertopeng untuk menjegatnya. Wendy lo jelek banget Wendy. Stop. Kejauhan ngetopnya. Mana Bang? Oh sini. Sini, di sini. Stop. Mau kemana ini? Lah, kita belum jalan Bang. Oke. Sudah stop. Mau kemana ini? Hah? Ini Bang Hotman ya? Iya Bang Hotman. Abang siapa? Gak usah nanya-nanya saya siapa. Abang pakai samponya salah tuh, rambutnya rontok. Kagak, udah. Gua kan lagi bertopeng ini. Diam Bang. Gua keluar juga nih.
Apa urusannya? Saya urusannya sama Abang Hotman ini. Ayu bilang keluar karena AC mobil panas. AC mobil mati, boleh diperbaikin nggak? Lah, Abang senyum aja kalau ditanya sama orang. kan emang ini topengnya begini, bukan senyum. Coba Bang benerin dong Bang, AC-nya mati. Kok jadi benerin AC, Neng? Tumben nggak bawa gemblong sama tahu? Bukan dagang. Bukan dagang. Ya coba diliatin. Oh, lupa dinyalain, Neng. Nih, Mana? on. Namanya on. On apa? On. On nyala. Sini lo, Dah. sini lo. Lu tadi mau ngapain? Lu mau ngejegat-jegat Bang Hotman? Lu mau ngapain? Lu mau Bang Hotman senang melihat Lu mau Ayu ribut? jago bela diri. Mata lu yang mana sih? Nih, kata gua ini. Lu jangan macem-macem sama bos gua ya. Wah, lu berani-berani. Ya! Bang Hotman memerintahkan Ayu untuk hajar musuhnya. Hajar. Ya, seret. Bantuin. Bukan topengnya lu siapa sih itu? Bantuin. Penjahat mana itu? Dia kalau udah duduk malas banget bangun. Silakan duduk lagi, silakan duduk. Bang, balik lagi Bang. Ini namanya bos. Gak mau bangun, udah duduk di situ dia. Udah nyaman. Rambutnya. Tapi gini, netizen juga dibikin salah fokus loh sama Bang Hotman. Sama postingannya berikut ini ya. Coba kita lihat fotonya, ini dia. Ceria para pengacara di Sydney tahun 1988. Ada pengacara Batak. Itu abang Bang, yang lagi ketawa. Ya, jadi gini. Kan di satu pihak kan saya terlalu banyak dunia selebriti. Ya. Padahal sebenarnya sumber saya itu adalah pengacara internasional. Jadi saya dari tahun 88 sudah jadi pengacara di Australia 4 tahun di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang. Saya 20 tahun jadi pengacara internasional, 4 tahun di Australia, dan inilah kan di sana kan nggak ada ART. Inilah saya lagi nyuci piring, lagi masak nasi sendiri. Justru gara-gara itulah tahun 88 nggak kuat saya masak sendiri. Udahlah jemput pacar lah, makanya nikah sama yang sekarang gitu loh. Jadi ada yang masakin Indomie gitu loh. Oke. Ya. Tapi ada hal yang dirindukan gak sih Bang di masa-masa mudanya Bang Hotman tuh? Oh, tentu. Teman. Iya. Tentu banyak hal yang dirindukan, tapi sekarang kan saya itu sudah mulai merasakan sebentar lagi saya akan jadi kakek, ya. Dulu waktu saya mula-mula kerja di kantor pengacara di Australia, bayangkan pengacaranya 700 orang. Sekretarisnya kayak apa cantiknya, lebih dari 1000. Ya. Jadi tiap lantai kita ngerayu cewek aja kerjanya, ya kan? Nah, itu benar-benar masih masa muda waktu itu, ya. Ya sekarang sudah mulai ada perasaan sebentar lagi anak saya udah 2 nikah. Sebentar lagi jadi kakek, ya sudah mulai cemas akan hari tua gitu loh. Apalagi kalau saya lihat di mall itu ada kakek-kakek didorong sama keluarganya, saya selalu berpikir suatu waktu saya akan kayak dia, one day. Masih mending bisa bernapas kan, ada orang langsung mati kan. Jadi akhirnya sejak itulah saya berprinsip saya akan menikmati hidup dengan 2 cara, berprestasi terus, karena itulah kebahagiaan saya. Makanya saya kerja jam 3 pagi. Dan juga bersantai, saya invest di 73 nightclub. Dan kalau mengenai kualitas, tanya Bapak Prabowo Subianto, saya 25 tahun jadi pengacara dia. Dia dulu bayar saya banyak banget, sama adiknya Hasim. Ya, tapi sekarang saya nggak mau terlalu formalitas lagi. Saya mau nikmati hidup apa adanya. Makanya kadang-kadang saya mau ingatkan ke orang, aku ini pengacara beneran loh. Ya, bukan baru. bukan pemain-pemain apa. Ya. Gitu loh, itu tujuannya itu. Iya, oke. To remind, itu bagian dari marketing. Betul. Ya, marketing. Makanya kita nggak berani nih Bang, soalnya kita disuruh tanya Pak Prabowo, kita nggak berani Bang. Ya, mendingan kita iklan aja ya Bang ya. Nanti kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis. Makin berseri-seri aja nih Bang Hotman nih.
Hah? Ya tadi kita ngomongin cewek-cewek makin seneng gitu ya. Enggak, aku mau ralat dulu satu. Yang mana bang? Tadi kan ada kata-kata janda. Saya nggak mengatakan Raisa udah janda loh. Ya. Saya bilang kalau jadi pisah, kan kalau ya, kalau jadi pisah jadi janda pasti laki-laki pada suka gitu loh. Itu Bang Hotman manggil aku doang kan, ya kan? Enggak, ini kan sebagai pengacara kan harus hati-hati, Ya. juga melindungi TV-nya. Jadi saya nggak mengatakan Raisa sudah janda, belum. Tapi katanya mau pisah, sudah gugat. Kalau nanti pisah, ya siapa laki-laki yang tidak kagum gitu loh. Kalau. Oke, kalau kita doakan yang terbaik aja ya. Ya. Oke, nah sekarang ini kita kedatangan aktor yang meskipun jadwalnya padat, tapi tidak pernah melewatkan kesempatan job yang datang. Ini dia, Kevin Haikal. Kevin, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Terima kasih banyak. Aku ada tayangan buat Kevin ya. Mana tayangannya? Silahkan. Ayo ting-ting grogi nih. Hah? Ayo ting-ting grogi nih. Iya. Dia emang agak gemeter bang. Bukan grogi karena ada cowok. Memang dia mau pipis bang. Orang kan biasanya dari model dulu baru ke acting. Lah kok kamu malah kebalik? Iya, jadi sebenarnya aku awalnya dari acting dulu justru. Oke. Tapi karena aku nggak punya portofolio buat ngekirimin si apa tuh namanya Agency. foto-fotonya. Oke. Nah, jadi aku masuk ke modeling gitu Kak. Oh. Ya tingginya mah udah pas. Kamu sama kayak aku langsung banyak yang Dari terima. mana? Dari mana? Tinggi harapannya kan boleh ya bang? Ya boleh. Badan mah jauh, beda Aku mah orangnya 1 jelek meter. tapi pede banget bang orangnya. Sempat mikir nggak pas pertama kali dapat tawaran itu? Mikir gimana? Ambil nggak ya, Tawaran ambil nggak ya model gitu? Oh, sebenarnya emang karena emang seneng aja sih sebenarnya sama semua entertainment gitu suka. Cuman ya mungkin karena aku ngerasa capable di model karena punya badan juga gitu. Jadi ya udah aku ambil di modeling sama di acting juga gitu. Emang aku tinggi juga- badan kamu berapa? Aku 183 Kak. 183. Oh beda sama gue ya semeter lah. 183 doang. 83 cm. Tapi kamu sendiri lebih enjoy mana? Acting atau model? Sebenarnya kalau sekarang kayaknya lebih senang ke acting karena kalau modeling mungkin Sesekali aduh aja. persaingannya juga luar biasa ya kalau di modeling gitu kan harus yang kayak gimana gitu lebih kayak bener-bener si bentuknya seperti apa gitu. Kalau acting kan semua karakter tuh ada jadi kayak mungkin lebih fleksibel lah gitu dibandingkan. Ya pokoknya kemarin pas modeling tuh buat nge-refresh aja Iya. gitu ya. Tapi udah pernah jadi modelnya Kak Ivan belum? Nah itu belum kayak gue. Jangan. Apa? Selama sejauh ini belum pernah sama kayak Gun. Aku juga nggak pernah mau ngambil. Tanya ya. Video call dia, nggak pernah aku mau ambil. Emang tawarannya apa? Pakai gaun, gua nggak mau. Gila lo. Geger. Tapi kamu sendiri lebih kalau disuruh pilih ya tetap acting ya. Iya. Tetap acting. Oke, tapi kalau sekarang ini kan banyak nih model-model senior juga. Yang mana yang paling kamu suka gitu? Kalau model-model senior, Siapa ya? Kayak Gun paling. Igun ya. Iya kayak Gun. Jadi dia tetap dihitung Ya, model. Emang dia model. Kan dia dari cover boy, dia tetap dihitung model dong. Model lah. Model apa dia? Ondel-ondel. Ya baju ondel-ondel. Oke. Nah sekarang Ada ini ya. di balik sosoknya yang cool, Kevin nangis bombay saat ditinggal kakaknya menikah. Kita lihat tayangannya ini dia. Kok mereka adegan nangis tuh aneh deh kadang-kadang nih Gugi nih. Sedih banget ya. Iya, aduh kalau aku nggak tahu kenapa. Kalau ngeliat video itu tuh sedih. Karena sedekat itu Kevin sama Iya, aku dari kecil Iya. dekat sama kakak. tiba-tiba kakak memutuskan menikah. Apa yang ada di bayangan Kevin pada saat itu? Iya, karena kan aku dari kecil tuh benar-benar tidur bareng sama kakak gitu. Jadi kalau Semuanya kakak. Jadi kakak selain orang tua, kakak termasuk support system Kevin yang paling kuat. Punya rasa takut, ntar tiba-tiba nggak perhatian lagi gitu ya. ya gitulah. Apa yang Kevin sampaikan sama kakak ketika mau nikah? Ya aku bilang apa? Dia tuh kadang suka lupa gitu kalau saking sekarang mungkin udah punya anak juga, jadi kayak
dia tuh suka lupa kalau misalnya dia juga perlu diperhatiin gitu. Oke. Jadi ya gitulah, dia orangnya sangat galak tapi perhatian gitu sama adiknya gitu. Itu yang Kevin rindukan ya. Jadi udah punya ponakan dong Kevin. Udah ya. Sekarang kalau kakak nonton buat Kevin, ya, kamu mau sampaikan apa buat kakak? Rasa sayangnya Kevin yang mungkin kakak juga rindukan Kevin ucapin ini. Nanti balik lagi dah ke New Zealand. Nonton sih kayaknya orangnya. Ya pokoknya jangan lupa perhatiin diri sendiri juga, jangan cuman sama keluarga, anak gitu. Tapi perhatiin diri sendiri juga gitu. Emang Kevin umur berapa sih? Aku 26. 26. Ngapain sudah saya nangis lu? Gua kaget Bang Opan apa begini nih? Ngapain? Cemburu itu namanya, dia cemburu. Itu tandanya memang benar-benar yang gentle tuh begitu, cemburu dia. Karena Bang Hotman nggak mau ditanya umur. Kamu berarti emang beda berapa tahun sama kakak? Berapa bersaudara emang? Berdua. Oh, pantes. Iya, berdua doang. Doang dia. Jadi... Oke. Tapi berapa lama sih kalian menyesuaikan diri tinggal tanpa kakak nih? Setelah nikah ya langsung punya kehidupan ya masing-masing gitu. Di situ berasa banget dong tuh waktu. Iya, langsung. Hari pertama masih melo-melo gitu. Iya, justru dari sebelum perpisahan nikah si kakak ini, aku tuh udah ngerasa kayak aduh gimana ya, udah biasa sama kakak gitu kan, apa-apa cerita apapun gitu. Tiba-tiba ya kalau sekarang udah milik orang lain dong, nggak bisa. Maksudnya bisa, cuman kayak mungkin ada batasannya. Iya. Gitu. Oke. Tapi kakak masih perhatian juga kan? Masih tanya, cuman nggak kayak dulu gitu ya? Iya. Ya karena udah punya kehidupan masing-masing jatuhnya sekarang kan, jadi kayak. Tapi setelah menikah siapa yang lebih sering ngubungin satu sama lain? Kakak sih sebenarnya, karena kan aku di Jakarta, jadi kayak ya. Kakak di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Kakak di Bandung. Tuh kakak masih suka ngubungin. Kalau kakak nggak hubungin nanti tante ngubungin. Oh, Bikin Bang Hotman nengok lagi yuk kadang-kadang. Kelihatan nih doyan berondong nih. Ya. Aduh, salah aja gue deh. Katanya sekarang kamu suka galau karena sering ditanyain kapan nyusul gitu. Iya, ya galau sih, ya. Gampang kalau mau nyusul tinggal naik wus. Wah. Oh iya benar, kereta. Beda, maksudnya nyusul merit. Oh nyusul merit. Bukan nyusul ke Bandung. Emang pertanyaannya apa sih mereka tuh ketawa kadang-kadang? ngantuk. Apa nyusul gitu? Ya mungkin kalau sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, aku juga udah kayak ya udahlah ya. Bodo Karena amat deh. yuk ikutin prosesnya aja gitu. Nggak yang begitu benar. Tapi ya galau sih kadang-kadang. Jadi kalau sekarang kalau mau ada waktu panjang libur baru ke Bandung gitu. Ya. Jadi ada yang dituju juga gitu ya. Tapi memang semua asal dari Bandung. Semuanya dari Bandung. Ibu Sumedang sih. Oh ibu Sumedang. Iya, jadi asli Sunda. Kok bisa ganteng Sumedang? Iya. Nggak ada bulenya loh. Ada Indonya nggak? Apa? Ada Indonya nggak? Indo semuanya. Blasteran, Blaster ada? Nggak tahu sih kalau di atas saya, cuman saudara aku tuh ada kayak wajah-wajah Arab, India juga kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih ya. Tetangga kali banyak Arab. Tahu apa yang gede banget? Tahu apa yuk? Tahu isi Sumedang. Karena Kevin sering galau. Kameramen sampai. Karena Nggak ada yang Kevin sering bapak-bapak galau, kita hadirkan seorang peri cinta biar Kevin nggak galau lagi. Siapa sih ini? Ada peri cinta. Ada peri cinta. Cinta. Ini dia. Ini lebih perih cinta. Ini dia, perih cinta. Kaget. Halo Dede Kagem, sampai di sini yang galau. Kagem di sini kan. Nah ini asprinya Bang Hotman. Oke. Kagem selamat datang di Brownies. Silakan duduk Kagem. Kevin sini aja Kevin. Kevin sini. Kagem malu Kagem. Iya, di sini dekat Bang Hotman. Iya.
Bang Hotman sinian dong. Kagem dulu Kagem. Iya. Bukannya sama dia. Ya, enggak, Kevin co-host. Oh gitu. Iya. Langsung co-host. Ya ilah. Kagem. Ini Bentar. Galau. Ini kalau tamu-tamu mau salaman, ayo deh. Nah, kasih saham deh, 73 saham deh. Oke, Kagem. Kevin galau. Apa yang Kagem bisa kasih semangat buat Kevin? Oke, singkat saja. Ya. Jika seseorang telah meninggalkanmu, jangan menangisi. Karena aku ada setia untukmu di sini. Paham? Paham. Ajarin. Perut gua. Kalau kata-kata buat Bang Hotman ada nggak sih Kagem? Ada. Ada apa? Singkat saja, tetaplah jadi pria yang setia dan bertanggung jawab untuk istri dan keluarga. Paham? Gua paling bertanggung jawab sama istri gua, tahu gak sih? Iya. Tuh. Tapi tetap gua nakal dikit. Iya. Boleh. Nggak ikut. Nggak ikut. Ada netizen juga nih yang mau nanya sama Kak Gem ya. Coba netizen, apa pertanyaannya? Silakan. Kagak menanya, selama ini aku diam-diam suka sama teman kantor. Tapi aku juga udah punya pacar, jadi bingung. Kagem berdiri. Kagem di sini Kagem. Di sebelah. Oh, di sini. Ya. Bentar, ini nggak jadi pasang seling. Kalau ini mah jadinya tawon, Wen. Iya, Bang. Oh, ke sini. Ya, ngadepnya ke sini. Nah, gimana Kagem? Kagem, aku mau nanya, selama ini aku diam-diam suka sama temen kantor, tapi aku juga udah punya pacar, jadi bingung. Singkat saja, ketika sudah ada yang mencintaimu, jangan pernah kau cintai yang lainnya. Paham? Itu mah bukan realita hidup kayak gitu. Kalau lu juga cinta mau diapain? Iya, tapi kan Kagem itu membuat itu semuanya lebih ringan loh, Bang. Ya kan? Nih Bang Hotman, ini curiga-curiga abis ini diajak dinner ya sama Bang Hotman. Bener loh. Bang, viral sih, Bang. Bang, kalau abis ini Abang ajak dinner, wah ini viral sih beritanya ya. Lebih. Bener Bang. Abang nyari aspri yang bisa bela diri. Iya Ini Bang. Jujitsu kan, dia jujitsu. Oke, berikutnya. Kagak mau nanya, kalau cowok bilang aku nggak siap pacaran, tapi seminggu kemudian sama orang lain, itu dia upgrade versi atau ganti server? Kagem, aku mau nanya, kalau cowok bilang aku nggak siap pacaran, tapi seminggu kemudian sama orang lain, itu dia upgrade versi atau ganti server? Singkat saja, jangan mengejarnya karena bukan dia yang kau inginkan. Paham? Paham. Benar, simple dia. Iya. Oh, itu benar, masuk akal itu. Terakhir. Kagem mau nanya, kalau ada cowok gayanya Starboy, bajunya branded, parfumnya mahal, tapi dompetnya kosong, alias suka ngutang, gimana ya cara nyadarinnya? Singkat saja, buang itu sampah. Paham? Jojo. Kagem keren. Kalau yang terakhir benar itu. Iya. Itu benar itu. Iya. Dan lebih sampah langsung ganti Hotman gitu loh. Iya. Mau gandengan, Bang? Kagem di sini ya tetap ya. Ya. Oke, sekarang kita kedatangan aktor muda yang tidak melewatkan kesempatan sedikit pun pada karirnya. Ini dia. Nya Ikram Abizar. Nah, di sebelah situ. Awas kena saya perih. Iya.
Iya, aku panggilnya apa? Aku biasa dipanggil Abid sih, Kak. Oke, Abid. Nah, itu kok namanya depannya Nya? Nya. Dari mana aslinya? Aku aslinya orang Aceh. Oh, orang Aceh. Halo, Aceh. Halo. Pantesan pas dia keluar, kok mukanya mirip gue. Oke, nah tapi sekarang ini kan kalau kita ngomongin tentang percintaan, Gugi heboh banget. Ya Allah, Gugi, kenceng banget. Katanya kamu awalnya dipaksa masuk ke dunia entertain. Sebenarnya bukan terpaksa sih, Kak. Cuman aku kayak khawatir aja nih lihat di TV-TV itu kan orang sinetron berakting, kayak aku khawatir kayak aku bisa nggak ya gitu. Oke. Kayak aduh, yang adegan. Khawatirnya lebih ke apa? Ke adegan-adegan. Adegan-adegan kayak yang nangis, yang drama-drama gitu. Kayak khawatir aja. Jadi kamu lebih nyaman apa? Acting, nyanyi atau apa? Jangan presenter nggak enak. Kalau sekarang aku dua-duanya nyanyi. Nyaman. Nyanyi sama acting. Ya, semua dijalanin. Semua dijalanin gitu ya. Ajak ngobrol di tengah kayaknya ngantuk. Unduk aja dia dari tadi. Belum. Takut dia kan tidur. kita kalau kita ada suasana hati apa baru kita ke kagem. Tapi kalau gue perhatiin yuk, Ya. yang tengah kayak orang kelilipan. Kenapa emang? Merah banget nih. Apa yang bikin kamu akhirnya terima tawaran acting? Karena teman-teman dan dukungan dari keluarga dan lingkungan sih, Kak. Oke. Jadi kayak kayaknya aku harus mencoba nih. Kalau udah orang lain bilang kamu bisa nih, ya makanya aku coba. Jadi dari situ tuh ya. Ini sekarang keluarga pada nonton gak, nonton Brownies gak? Udah aku udah bilang. Udah bilang, mah nonton nih di TV ada aku. Oh iya. Kalau aku kan teman kamu, kalau Igun teman mama kamu pasti. Kalau aku kan lebih ke Gen Z ya, kalau aku ya. Ih, Gen Z apa lu? Katanya kamu juga galau karena waktu itu lagi merantau buat kuliah. Iya. Oh sebenarnya lagi kuliah. Aku lagi kuliah. Oke, di Jakarta. Bener. Dapat tawaran tuh gara-gara kamu ikut apa? Kompetisi atau apa? Ya awalnya sih ketemu teman. Ketemu teman, terus kayak casting gitu. Oke. Terus galaunya sebenarnya gara-gara kuliah kan bagi waktu situ sih, Kak. Susahnya. Jurusan apa? Aku jurusan komunikasi, Om. Komunikasi. Komunikasi. Nah, ajak komunikasi nih yang Enggak, ini mah ngobrol lewat Bluetooth juga dia mau ini mah. Tapi kamu sekarang tinggal di Jakarta sendiri? Iya. Ngekos? Ngekos. Mending pindah ke kos-kosan ke Ayu, bagus. Waduh. Dia punya kosan, Bang. Aduh. Oh, ini otaknya udah kacau nih. Kiranya berondong melulu nih. Astagfirullahaladzim, Bang. Enggak, kan ada 2 pintu masih kosong, Bang. Dia masih cari. Kosong, lumayan. Di aku murah. Jadi aku kasih murah gratis sebulan, gak apa-apa percobaan. Boleh nggak? Tes dulu kamarnya ntar bekas kambing nggak itu? Bekasi Beno. Beno, ya lu Beno kemana? Katanya kamu juga sempet kesel karena suka dimiripin sama artis lain. Nggak kesel sih, Kak. Aku happy juga nih dimiripin. Cuman nggak enak gitu. Iya, kayak ada sempet dimiripin siapa? Apa ya? Zikri, Syakir. Terus kalau di luar tuh Mario Maurer. Tapi aku nggak tahu sih, kan orang yang bilang. Ini ada foto-fotonya tuh, Ben tuh. Ini kamu yang mana? Oh iya sih, ada miripnya ya. Syakir teman aku juga, teman aku pemain sinetron semua. Artis-artis. Tuh, Ikram. Ini juga dia berdua mirip mukanya. Mana? Ikram sama Zikri. Ya kan, iya emang mirip. Iya mirip kan? Emang adik kakaknya? Emang itu bukan. kan? Enggak. Ya, emang ini kakaknya Syakir nih, si Zikri, ya kan? Iya. Iya, dibilangin teman gua artis semua, gak percaya. Hah? Selebriti semuanya. Ini kan bukan saudara berdua. Jadi kadang kamu lebih bukan yang nggak suka tapi lebih nggak enak gitu ya. Kadang ada di acara gitu sempet disalah panggil gitu. Oke. Kayak kemarin kalau nggak salah Syakir. Ya, aku lagi ngadep belakang, Syakir. Hah? Bukan. Bukan. Aku juga gitu kayak Vino Bastian, apa sih? Gitu. Agem bete tuh lu ngomong gitu. Copot aja dia rambutnya repot nih. Agem bete. Berawal dari keisengan nyanyi-nyanyi, Ikram dapat kesempatan jadi penyanyi beneran. Coba aku lihat tayangannya dulu ya, ini dia. Namanya tuh dia temennya sefrekuensi ya kan? Iya. Gue ke kosan temen gue kayak cerekan gitu-gitu jadi nggak bisa nyanyi. Pas betot ya. Gak bisa jadi nyanyi. Emang kamu suka nyanyi? Aku suka sih, Kak. Lagu-lagu apa yang paling kamu suka? Alirannya apa? Lebih pop kan? Ya, lebih ke pop. Aku kan ke rock ya. Rock.
Pokoknya gampang nih bikin netizen kesel ya. Jadi pop. Kalau penyanyi favorit kamu siapa? Kalau penyanyi favorit Afgan aku suka juga. Afgan. Ini anak ska nih, yang tengah anak ska. Dia emang iya. Dia pernah audisi Tip X. Sama grup Tip X dia. Audisi Tip X. Iya. Cuma memang belum lolos aja belum. Ya udah nanti kita akan kembali lagi ya. Tetap di Brownies obrolan manis. Hey. Karena bintang tamu kita para pria, oh iya Bang Hotman ada sidang ya. Jadi harus langsung menuju ke persidangan. Untuk nambah gram lagi berliannya ya. Benar. Ini karena bintang tamu kita para pria yang sedang berusaha memikat wanita, kita akan membahas fakta dan mitos tentang PDKT yang akan dibawakan dalam segmen BM Kagem. Baca mitos Kagem. Kagem, aku tahu banget ini bukan rohnya Kagem kan. Tapi namanya kita nyari uang ya Kagem ya. Betul. Semangat. Pas Kagem lewat, gua ngomong ke Ayu, yuk Kagem kayak tentara Vietnam gue bilang. Ya? Tapi sumpah Kagem begini kayak Bu Neneng persis. Iya. Nggak bohong. Kayak manajer gue Bunda Neneng ya. Iya, bener. Iya. Oke, silakan Kagem. Oke, adik-adik Kagem, ini adalah BMKG. BM Kagem. BM Kagem, baca mitos bareng Kagem ya. Ya. Mitos bener apa bener? Cewek dilarang menyatakan cinta duluan. Jawabannya. Enggak apa? Pertanyaannya apa? Cewek dilarang menyatakan cinta duluan. Coba menurut kamu apa? Mitos atau? Mitos Bener apa salah? Bener atau salah? Benar atau salah? Salah sih. Salah. Menurut kamu? Kalau menurut aku benar sih. Benar. Menurut Kagem? Menurut Kagem jawabannya salah. Karena zaman sekarang cewek juga bisa menyatakan cinta duluan. Tidak harus menunggu cowoknya yang datang. Karena kalau kita sudah cinta, kita berhak menyatakan. Mau ditolak atau tidaknya, yang penting kita berani mengungkapkan. Paham? Oke. Ikram mau nanya katanya. Ikram katanya mau nanya. Kagem, aku mau nanya dong. Ya. Kagem coba nih. Kiki laban patin kolebat. Kagem, aku mau nanya dong. Bener nggak kalau kita sering chat, pasti dia juga suka? Bener atau salah? Jawabannya salah. Bisa jadi karena dia memang orangnya nggak enakan. Jadi lebih baik di sini kita yang lebih nggak gampang kecewa, jadi nggak usah. Paham? Paham. Manif Kram. Kagem aku mau tanya. Kagem kan lagi kayak gini, terus Ya. aku foto. Ya. Boleh nggak kalau fotonya aku pakai buat lambang ceker mercon? Boleh. Kagem, beli tawon kumbang dong, ada nggak? Tawon kumbang. Aku next. Kagem, aku mau nanya. Silakan. Apa Kevin? Benar gak sih kalau lagi PDKT, tarik ulur tuh biar makin mainin perasaan gitu? Bener atau salah? Ya. Ada adik Kagem. Jawabannya salah Kevin. Yang ada orangnya kabur karena ngerasa di PHP-in. Ya, jadi udahlah. Kalau sudah suka-suka kayak gitu nggak usah lama-lama. Paham? Kagem, kalau Kagem pernah nggak di PHP-in orang? Maaf. Kagem pernah nggak di PHP-in orang? Maaf kalau Kagem nggak pernah di PHP-in orang. Tapi- Kagem yang mem-PHP-kan orang. Karena menurut Kagem, singkatnya adalah Kagem mempunyai kapasitas memberikan cinta sepenuhnya. Jadi kita tidak pantas untuk dilukai olehnya. Paham?
Kagam. Kalau misalkan ada cowok sama cewek, ya kan? Ya. Cowoknya suka ngechat, ceweknya boleh gak nyemen? Emang boleh? Ya kan buat Ngechat WhatsApp. ini namanya kerja. Kagam. WhatsApp di chat. Ada tips gak sih untuk PDKT? Ada. Apa Kagam? Tipsnya adalah jadilah diri kita sendiri. Karena ketika kita mendekati seseorang, jangan kita mengada-ngada. Kita harus apa adanya biar dia tahu kita mencintainya. Paham? Kagam. Maaf, ini konde lebih berat dari kehidupan. Iya. Oke, yang kedua, tips komunikasi yang konsisten lebih penting dari intensitas. Komunikasi yang konsisten lebih penting dari intensitas. Benar, komunikasi lebih penting karena setiap hubungan kalau tidak ada komunikasinya maka berakhirlah dengan penderitaan. Paham? Ih, apa sih Wak? Sabar dan nikmati prosesnya. Oke. Singkat saja, memangnya dalam kehidupan kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan tahu bagaimana pahitnya menjalani kehidupan. Jadi ketika kita sabar, menikmati prosesnya, karena kunci kesuksesan semua ada di tangan kita. Paham? Gil, ini kalau lu kalau didandanin kayak gini Gil. Iya Gil. Kok ketawa lu? Gil. Ragil sama banget Ragil. Terakhir, perhatikan tanda bukan cuma harapan. Benar. Maksudnya? Singkat saja, kita harus memperlihat seseorang itu benar-benar mencintai kita dengan tanda buktinya, bukan hanya dengan omongannya. Karena ketika orang sudah mencintai, dia akan berkorban untuk kita, bukan hanya bicara saja. Paham? Gini ya. Tuh kan, Kagam udah mulai nyaman pakai konde kan? Ben, Ruben, Ayu. Ya, Wen. Pulang syuting aku boleh izin bawa Kagem ke rumah ya? Emang kenapa? Mau aku tempelin di kulkas. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey! Ada bisa dibantu Mbak? ada belum ya? Mau lanjut Kita mau hari. closing ya. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih Terima banyak kasih. ya. Sukses terus. Sehat-sehat. Happy terus buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hey, bye-bye.